Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, tufiya rajulun, seseorang wafat meninggal dunia, dan dia meninggalkan ummin, seorang ibu, wa bintin, dan seorang anak perempuan, wa ammin syakik. Saya hanya tulis 3 ini karena 3 ini ahli waris. Kalau mau buat soal panjang bisa saja. Kalau di sini kita mau tambahkan lagi, katakan di sini kita mau tulis wa khalin syakikin. Kemudian dia juga punya seorang hal, saudara, wa khalin syakikin, punya seorang hal itu paman dari pihak ibu yang sekandung dengan ibu, syakik. Kalau kita dapat soal semacam ini, bagaimana cara menjawab ini? Sekarang kita buka kitab faraid. Saya tidak ingin memberikan pelajaran baru hari ini di faraid. Kita masih tetap di pasal 20. Karena kemarin saya lihat di akhir pelajaran itu masih banyak beberapa ikhwan kita yang masih agak rancu, saudara, di dalam memahami tentang ar-rad, walaupun sebetulnya kita belum masuk bab itu. Bab ar-rad itu nanti kita akan ada, saudara, dari mulai pasal 65, bab 65 dan seterusnya, baru kita akan masuk. Tapi karena di dalam pelajaran kemarin kita bicara tentang kaifiyatut tauris, kemudian ada satu kotak yang berbunyi, perhatikan halaman 20, an-nasibul muqaddar fi syara' la yazidu illa birrad wa la yanqusu illa bil aud. Nah, kelihatannya kalimat ini sulit untuk dipahami kalau kita tidak tahu apa itu rad, apa itu aud. Nah, karena itu kita ingin memperjelas ini dulu ya ikhwan, supaya semua ikhwan yang ada di sini bisa memahaminya dengan lebih mudah lagi. Bismillah. Itu bisa. Ini bisa suara keras. Pakai ini. Baik ya ikhwan. Tes. Perhatikan baik-baik. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana dulu untuk mengenal cara suatu hitungan. Seperti yang kemarin. Perhatikan baik-baik di sini, saya kasih contoh begini. Tufiya rajulun, seorang laki-laki wafat an ummin, dan meninggalkan seorang ibu, wa bintin, dan juga meninggalkan seorang putri, wa ammin syaqiqin, dan meninggalkan seorang paman yang sekandung. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, tufiya rajulun, seseorang wafat meninggal dunia, dan dia meninggalkan ummin, seorang ibu, wa bintin, dan seorang anak perempuan, wa ammin syakik. Saya hanya tulis 3 ini karena 3 ini ahli waris. Kalau mau buat soal panjang bisa saja. Kalau di sini kita mau tambahkan lagi, katakan di sini kita mau tulis wa khalin syakikin. Kemudian dia juga punya seorang hal, saudara, wa khalin syakikin, punya seorang hal itu paman dari pihak ibu yang sekandung dengan ibu, syakik.
Kalau kita dapat soal semacam ini, bagaimana cara menjawab ini? Saudara diperiksa dulu, diverifikasi dulu. Mana dari orang-orang yang ditinggalkan itu, mana yang ahli waris, mana yang bukan ahli waris. Yang bukan ahli waris singkirkan. Nah, karena nggak ada hitungan, nggak masuk hitungan. Yang ahli waris kita kumpulkan. Nah, kita buat tabel di sini. Tufiya rajulun an ummin. Ummin ini ahli waris. Kita tulis di sini karena dia ahli waris. Nah, kemudian kita lihat lagi bintin. Bintin ahli waris bukan? Ahli waris. Kita tulis di sini bintun. Ya, karena dia ahli waris. Kemudian amun syakik, ahli waris bukan? Ahli waris, paman. Paman si mayit yang sekandung saudara dengan ayah si mayit. Kita tulis di sini amun syakik. Jadi inilah ahli waris. Sedangkan yang terakhir ini bukan ahli waris, khal. Ini zawil arham, nggak usah ditulis. Dia bisa saja ada di soal, tapi di jawaban nggak perlu ditulis ya, kawan. Hanya menghabiskan ruang tempat tulisan aja kalau ditulis. Jadi kalau yang bukan ahli waris, singkirkan saja. Nah, setelah kita buat ini, kita buat kolomnya, saudara. Nah, kolom ini adalah kolom al-warasah. Kolom al-warasah, kolom ahli waris. Nah, setelah itu kita buat kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini adalah kolom kaifiyatut tauris, itu yang kita pelajari kemarin. Kaifiyatul irth. Bagaimana cara dia menjadi ahli waris? Dengan farad atau dengan taksib? Dengan jalan mengambil kadar yang sudah ditentukan atau dengan jalan asobah. Nah, kalau dia dengan jalan kadar, berapa kadar yang dia dapat? Nah, ini kolomnya. Ibu itu bisa dapat 1/6 dan bisa dapat 1/3. Kapan ibu dapat 1/3? Kalau si mayit nggak punya keturunan, saudara. Kalau si mayit nggak punya keturunan, atau kalau si mayit nggak punya saudara yang berbilang. Kalau saudaranya banyak, ibu nggak bisa dapat 1/3. Tapi kalau si mayit punya keturunan, saudara, mau keturunannya itu laki mau perempuan, maka ibu hanya dapat 1/6. Kita tulis di sini, ibu 1/6. Nah, ini namanya kaifiyatul irth, bahwa dia mendapat bagian secara kadar yang besarannya adalah 1/6. Nah, sekarang bintun. Bintun itu dia bisa mendapat 1/2, bisa mendapat 2/3, dan bisa sebagai asobah. Kapan dia menjadi asobah? Kalau dia punya saudara lelaki. Artinya kalau yang meninggal ini punya ibnun. Kalau yang meninggal ini punya ibnun, berarti saudara dia. Nah, kalau ada ibnun, bintun menjadi asobah bil ghair, bersama saudara lelakinya, bersama ibnun. Kapan dia dapat 1/2? Kalau bintun itu seorang diri, anak satu-satunya dari si mayit. Kapan dia dapat 2/3? Kalau bintun itu jumlahnya lebih dari 1. Si mayit punya anak perempuan 2, si mayit punya anak perempuan 3. Nah, di sini kita lihat kondisinya. Saudara, apa ada ibnun? Tidak ada. Berarti nggak mungkin dia jadi asobah. Apa di sini ada bintun yang lain? Nggak ada. Berarti nggak mungkin dia dapat 2/3. Nah, maka kemungkinannya adalah kemungkinan yang tadi. Dia hanya mendapat 1/2. Nah, dia hanya mendapat 1/2. Nah, kita perhatikan ini. Kita tulis 1/2. Sedangkan amun syakik ini asobah. Kita bikin lambang ain aja. Nah, ini cara membuat bagaimana kita menghitung. Nah, ini disebut kolom kaifiyatul irth. Yang ini disebut kolom al-warad. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya ada kolom lagi.
kolom ini gunanya bagaimana bilangan pecahan di sini dijadikan bilangan bulat. Bilangan pecahannya dijadikan bilangan bulat karena kita ingin mengambil perbandingan bagian. Perbandingan bagian antara ibu dan bintun adalah 1/6/1/2. Nah, biasanya kita kalau bikin perbandingan jangan yang ruwet-ruwet, 1/6/1/2 ruwet, dibulatin. Nah, bagaimana cara membulatkannya? Kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya berapa? 6. Ini penyebutnya berapa? 2. Tinggal cari berapa KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 2. Nah, maksudnya KPK apa, saudara? Bilangan terkecil yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 2. 12 bisa dibagi 6, bisa dibagi 2. Tapi di bawah 12 masih ada nggak? Berapa? Itu KPK. Nah, kalau dalam ilmu waris, ini kita bikin satu kolom. Saudara, kita taruh 6. Nah, ini disebut aslul mas'alah. Kalau dalam ilmu matematika kita sebutnya KPK. Nah, ini KPK cuman kita mau cari angka saja, saudara. Nah, tapi sebetulnya ini disebut aslul mas'alah. Apa sih aslul mas'alah? Angka yang bisa merubah, saudara, pecahan menjadi bilangan bulat. Nah, ini namanya aslul mas'alah. Nah, kemudian sekarang ini ibu 1/6, kita merubah jadi bilangan bulat. 1/6 dikali 6. 1/6 kali 6 berapa? 1 ya ikhwan. 1/6-nya dari 6 adalah 1. Tulis 1. Nah, kemudian bintun. Nah, kita lihat di sini. Bintun itu dapat setengah. Nah, sekarang setengah dari 6 berapa? 3. Kita sudah dapat, saudara, bilangan bulatnya. Jadi 1/6 dibulatkan menjadi 1, setengah dibulatkan menjadi 3. Tapi bukan sembarangan membulatkan. Membulatkan tanpa merubah perbandingan. 1/6 banding setengah sama dengan 1/3. Nah, mari kita lihat. 1/6 banding setengah. Saudara, sama dengan ini kita jadikan semua per 6. Nah, ini jadi berapa di sini? Tetap 1. Ini di sini jadi berapa? 3/6. Lihat. 1/6 banding setengah sama dengan 1/6 banding 3/6. Karena penyebutnya sama, berarti sama dengan 1/3 ya, kawan. Jadi yang kita cari sebetulnya perbandingan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau harta ada 6 bagian, 1 diambil ibu, 3 diambil bintun, ada sisa? Ada. Berapa sisanya? 2 itu untuk asobah. Tulis 2 di sini. Nah, selesai sampai di sini, saudara, maka selesailah yaitu pembagian warisan. Nah, angka ini 1, 3, 2 itu disebut siham. Dalam ilmu waris disebut siham, ya ikhwan. Siham itu bagian, andil dia. Nah, baik. Sampai di sini setelah kita melihat siham, sampai di sini pekerjaan selesai. Artinya selesai. Kolom berikutnya ini bagian an-nasib atau nasibul warathah. Nasibul warathah. Ini nasibul warathah. Nah, bagaimana caranya? Caranya angka di kolom siham. Lul mas'alah itu rumus. As-siham dibagi aslul mas'alah dikali jumlah harta waris. Itu bagian dia. Nah, rumusnya perhatikan di sini. Saya tulis rumusnya. As-siham per al-asal, maksudnya al-asal aslul masalah, dikali, saudara, al-irth. As-siham per asal dikali al-irth. Nah, sekarang kita mau tahu bagian ibu berapa? As-siham, sihamnya berapa?
1. Per asal, asalnya berapa? 6. Tulis di sini. Kembali dia 1/6. Nah, tapi yang berikutnya, bintun, sihamnya berapa? 3. Nah, asalnya berapa? 6. Nah, ini tinggal dikali jumlah harta. Katakan hartanya ada 60 miliar, 60 juta. Nah, atau kita sebelum atas masih ada bawah nih, sisa nih. Siham amun sakik berapa? 2. Asalnya berapa? 6. 2/6 dikali harta. Nah, jadi semuanya dikali ke harta waris. 1/6 dari 60 juta berapa? 10 juta untuk ibu. 3/6 kali 60 juta berapa? 60 bagi 6, 10 juta kali 3, 30 juta. Baik. Nah sekarang 2/6 kali 60 berapa? 60 bagi 6, 10. 10 kali 2, 20. Kita lihat jumlahnya semua 60 juta. 60 juta. Habis tidak warisan? Habis, selesai. Simple, cara membagi warisan tuh simple ya kawan. Kalau yang seperti ini nih simple, apalagi kalau ada asobah. Paling enak bagi warisan kalau ada asobah, saudara. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi cara baginya nggak langsung kita, oh ini 1/6 kali 60 juta, ini setengah kali ini 60 juta, repot nanti kalau kita belum cari asal masalahnya. Karena asobah ini mesti dicari dulu angkanya. Di sini dia ada kadar 1/6, ada angka. Di sini dia ada kadar setengah, ada angka. Di sini asobah nggak ada angka. Maka itu ini semua mesti dirubah menjadi angka. Nah, cara merubahnya, kedua angka ini dicari KPK-nya. 6. Kalau sudah ketemu KPK, maka 1/6 bisa dibulatkan, setengah bisa juga dibulatkan. Angka asobah akan muncul dari 6 kurang 1 kurang 3. Akan muncul menjadi 2 ya ikhwan. Nah kalau sudah muncul ini angka, inilah yang disebut perbandingan bagian. Sampai sini jelas? Simple. Antum belum sampai kemari, tapi supaya tahu, oh begini cara baginya. Yang simple aja ya ikhwan. Nah terus ada yang nanya, ini angka 1/6 dari mana? Ya 1/6 dari rumusnya. Ibu itu kalau si mayat punya keturunan ya memang 1/6. Itu mesti dihafal ya ikhwan. Mesti ada di kepala kita. Dan nanti ada bab-babnya kita kupas itu. Kapan ibu dapat 1/6? Kapan ibu dapat 1/3? Kapan saudara bintun itu dapat 2/3? Kapan bintun itu dapat setengah? Semua ada syarat. Kalau kita sudah biasa belajar ilmu waris, syarat itu nanti ada di kepala kita sendiri ya ikhwan. Tapi nggak mesti juga saudara. Kalau kita nggak hafal, kita nggak boleh lihat kitab. Nggak boleh kita lihat kitab. Bahkan kita periksa hafalan di kitab jauh lebih afdol untuk menghindarkan kesalahan. Jangan-jangan hafalan kita agak salah sedikit, saudara. Jadi kalau ditanya, dari mana ibu 1/6? Karena si mayit punya bintun. Selesai. Kenapa bintun dapat setengah? Karena dia anak satu-satunya perempuan dari si mayit. Dari mana amun sakik kok jadi asobah? Memang amun sakik salah satu asobah. Asobah itu ada ibnun, ada abun, ada jaddun, ada akhun sakik, ada akhun ilab. Salah satunya adalah amun sakik. Kalau ada akhun sakik, amun sakik nggak dapat, terhalang. Kalau ada akhun sakik, amun sakik nggak dapat. Ada ibnun, amun sakik nggak dapat ya ikhwan. Nah, tapi karena di sini ibnun nggak ada, akhun sakik nggak ada, abun nggak ada, jaddun nggak ada, maka amun syakik yang menjadi asobah. Sampai sini jelas ya? Baik, saya mau tanya, kenapa di sini umun ditulis? Kenapa? Karena ahli waris. Jadi kita kalau nulis kolom mesti tahu dong, kenapa yang dimasukin ibu? Apa alasannya? Kenapa kita masukin ibu? Karena ahli waris. Kenapa kita masukin bintun? Karena ahli waris. Kenapa kita masukin amun? Karena ahli waris. Kenapa kita nggak masukin khol? Karena bukan ahli waris. Jelas kenapa ini masuk? Baik. Kenapa ibu 1/6? Karena ada bintun. Kenapa bintun setengah? Karena sendirian, saudara. Kenapa amun sakit jadi asobah?
Karena memang amun sakik mewarisi dengan jalan taksib, saudara. Baik. Terus kenapa nih angka 6? Dari mana nih angka 6? Nah, ini asal masalah. KPK dari penyebut 6 dan penyebut 2 ya ikhwan. Dari mana angka 1? Dari 1/6 kali 6. Dari mana angka 3? Dari setengah kali 1/6. Dari mana angka 2? Dari 6 kurang 1 kurang 3. Jadi kalau ilmu waris begitu ente ditanya, ini dari mana? Nggak bisa jawab, nyontek itu biasanya ya kawan. Kalau nggak nyontek dia tahu, kenapa ente tulis 3? Oh karena begini. Kenapa ente tulis setengah? Karena begini, dia nggak nyontek tuh. Nah, tapi kalau tanya, ini 1/6 dari mana? Nah, ada pasti mikir dari mana ya 1/6 ya. Ada biasanya nyontek gitu ya kawan. Nah, ketahuan dalam ilmu waris setiap angka yang kita tulis kita harus tahu dari mana itu angka muncul. Nah, baik. Jadi ini bukan situngnya KPU nih ya. Ini bukan situng KPU, ini udah pokoknya nggak boleh berubah, nggak boleh sembarangan ya kawan, nggak bisa. Mau dirubah-rubah tuh sistemnya nggak bisa ya kawan. Baik, hitungannya bakal salah. Baik. Sekarang muncul lagi, ini dari mana 60? 60 ini dari harta waris yang ditinggalkan. Katakan di sini kita bisa tambah dalam soalnya wataraka. Dan dia meninggalkan, umpamanya kita tulis 60 juta, saudara. Dan dia meninggalkan 60 juta dari harta warisnya. Ini cara ngitungnya. Baik, sekarang saya mau tanya, ini 1/6 nih dari mana? Dari mana nih muncul angka 1/6? Dari sini atau dari 1/6? Dari siham per asal. Jangan bilang dari sini, angkanya memang sama, tapi ini lahir bukan dari sini, dia lahir dari siham per asal, saudara. Dari mana ini 1/6? Siham per asal. Dari mana ini 3/6? Siham per asal. Dari mana ini 2/6? Siham per asal. Lalu dari mana ini 10 keluar angka? Dari 1/6 kali harta waris. Dari mana angka 30? Dari 3/6 kali harta waris. Dari mana angka 20? Dari 2/6 kali harta waris. Dan jumlah sama dengan jumlah harta. Jumlah harta warisnya 60, jumlah ini 60. Berarti hitungannya benar. Begitu antum hitung jumlahnya beda, berarti ada yang salah dalam hitungan. 1 sen nggak boleh salah. Nah, jadi perhatikan ini baik-baik. 1 sen dia nggak boleh salah. Begitu antum hitung akan ya, jumlah harta yang ditinggalkan, saudara, harus sama dengan jumlah yang dibagi-bagi. Sampai di sini jelas? Siapa punya pertanyaan? Ya. Yang asoba itu berarti sisanya. Asoba sisa. Asoba sisa, tergantung asobanya. Ada asoba bil ghair, ada asoba bin nafas. Tapi asoba itu mengambil sisa. Tapi nggak mesti ngambil sisa. Kadang-kadang nggak ada sisa. Kadang-kadang sisanya nggak ada. Kalau sisanya nggak ada, habis, nggak dapat apa-apa. Taib. Seperti dalam masalatul adl, asoba nggak pernah dapat. Seperti dalam masalah al-aul, asoba nggak pernah dapat. Kenapa asoba nggak dapat dalam masalatul adl? Karena harta habis dibagi. Kenapa asoba nggak dapat dalam masalatul aul? Karena ahli warisnya aja dikurangin. Bagaimana mau bagi asoba? Baik, ada lagi pertanyaan? 1, 2. Kita cukupkan 2. Kalau istrinya lebih dari 1, apakah sama 1/6? Di sini nggak ada istri. Ini ibu. Ingat, ini jangan lupa deh. Perhatikan, ini ummur rajul. Ummur rajul, bintur rajul, ammur rajul. Semua kembali ke mayit. Mayitnya siapa nih? Ini dia mayitnya. Jadi kalau saya tulis di sini ummur rajul. Kalau saya tulis di sini bintur rajul. Kalau saya tulis di sini ammun rajul. Nah, jadi belum ada zaujah nih ya. Silakan yang belakang. Walaupun 100 orang, bagi aja, bagi sama. Nah, ini amunnya di sini ada 100 paman yang sekandung. Nah, ambil rame-rame.
Tetap nggak bisa mentang-mentang pamannya banyak terus mau ngambil bagian bintun, bagian umun, nggak bisa. Berapapun jumlah paman, asobah rame-rame. Taib, cukup sampai di sini cukup dulu. Udah ditulis? Udah ditulis belum? Nanti sambil belajar sambil nulis. Mau dihapus nih? Hah? Mau dihapus ini? Nggak bisa dikasih PR karena antum belum belajar bagian masing-masing ahli waris. Nanti kalau anda tulis ada 3 istri bingung baginya. Belum sampai ke sana. Ini pengenalan aja, pengenalan. Dari tulis kita beri waktu 2 menit. Sudah. Baik, karena persoalannya belum terjawab nih yang dari pelajaran kita. Kita mau jawab persoalan yang dari pelajaran kita. Ini saya hapus. Coba Muhammad. Dihapus semua. Jangan disisain Muhammad. Hapus habis. Sudah jelas tadi soal siham dan asal kan ya? Itu dulu yang saya mau ambil tuh soal siham dan asal. Mari kita lihat. Ya. Ahwalul mas'alah. Tadi kita belajar aslul mas'alah, masalah waris. Nah, masalah waris ini dalam hitungannya terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Saya bagi 3 di sini. Ahwalul mas'alah. Kadang-kadang ada kasus dalam ilmu waris jumlah al-asal sama dengan jumlah siham. Ini yang pertama. Jumlah asal sama dengan jumlah siham. Kadang-kadang kita dapatkan al-asal itu lebih besar dari siham. Al-asal lebih besar. Ini bacanya dari kanan ke kiri ya, jangan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan jadi lebih kecil nih. Dari kanan ke kiri. Al-asal lebih besar dari as-siham. Hanya ada 3 kemungkinan. Imma asal sama dengan siham, imma asal lebih besar dari siham, atau kemungkinan terakhir al-asal lebih kecil dari siham. Hanya ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini kalau asal sama dengan siham, ini disebut mas'alatul adl. Mas'alatul adl. Tapi kalau asalnya lebih besar daripada siham, ini disebut mas'alatul naqas. Dari mas'alatul naqas ini lahir mas'alatul rad. Kalau asalnya lebih kecil daripada siham, saudara, maka ini yang disebut mas'alatul auli, mas'alatul aul. Mas'alatul aul. Kita kasih contoh masing-masing masalah. Yang pertama al-adl, seperti seseorang wafat
Tufiyat imra'atun, seorang wanita wafat, an zaujin, meninggalkan seorang suami, wa ukhtin, dan seorang saudara perempuan yang sekandung, wa ukhtin saqiqah, zauj dan ukhtin saqiqah, saudara. Katakan kita taruh lagi satu asobahnya, atau jangan dulu, ini dulu yang saya mau kerjakan. Perhatikan, si perempuan ini punya ahli waris zauj dan ukhtun syaqiqah. Dia tidak punya, si perempuan yang wafat tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada nenek, tidak ada kakek, tidak ada keturunan. Nah, tapi dia punya suami. Suami hanya bisa mendapat dua kemungkinan. Pertama setengah atau seperempat. Kapan dia dapat seperempat? Kalau istrinya yang meninggal dunia punya keturunan. Nah, mau itu keturunan bintun ke, ibnun ke, bintul ibni ke, ibnul ibni ke, pokoknya kalau ada keturunan yang mewariskan, maka suami hanya dapat seperempat. Tapi kalau si istri yang meninggal dunia nggak punya keturunan, baik keturunan dari dirinya atau suami, atau keturunan dari mantan suaminya dulu, mungkin waktu dia kawin si istri janda udah punya anak atau belum punya anak, pokoknya anak si istri yang kita cerita ini anak si mayit, anak si imro'ah, bukan anak si zauj, bukan, anak si imro'ah, baik dari zauj yang itu ataupun dari zauj yang sebelumnya, yang kita perhatikan mayitnya. Nah, jadi kalau memang si mayit yang meninggal dunia nggak punya keturunan, maka zauj dapat setengah. Di sini saya tanya, kalau begitu zauj di sini setengah atau seperempat? Kenapa? Karena tidak punya keturunan, setengah. Ukhtun saqiqah, ukhtun saqiqah menggantikan bintun. Kalau di sana tidak ada keturunan yang mewariskan, maka ukhtun saqiqah, kalau dia sendiri dia dapat setengah. Kalau lebih dari satu dia dapat 2/3. Kalau di sana ada akhun saqiq, maka dia menjadi asobah bil ghair bersama akhun saqiq. Di sini akhun saqiq nggak ada. Di sini akhun saqiq nggak ada, ya ikhwan. Kemudian di sini keturunan juga nggak ada, bapak juga nggak ada, ya ikhwan. Nah, jadi ukhtun saqiqah di sini cuma sendiri, maka ukhtun saqiqah mendapat setengah. Baik, kita hitung kayak tadi. Ini setengah-setengah mesti digantikan bilangan bulat. Penyebut 2 ketemu 2. KPK-nya berapa? 2. Aslul masalahnya 2. Ini aslul masalah. Baik, zauj setengah kali 2 berapa? 1. Ukhtun saqiqah setengah kali 2 berapa? 1. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 2. Ada sisa gak? Nggak ada. Andai kata di sini ada ammun saqiq wa ammun saqiq dan paman yang sekandung, kita tulis di sini ammun saqiq. Kita lihat dia sebagai apa? Asobah. Ada bagiannya nggak? Nggak ada, 0, nggak dapat. Walaupun dia asobah, nah, karena ukhtun saqiqah kuat, nggak bisa dihalangi sama ammun. Nah, kecuali ibnun. Kalau ada ibnun, ukhtun saqiqah nggak dapat. Nah, tapi kalau di sini amun saqiq, dia nggak bisa menghalangi ukhtun saqiqah. Ukhtun saqiqah lebih kuat dari amun saqiq. Amun saqiq hanya mengambil sisa. Sisa tidak ada, habis. Nah, malah di sini saya mau sampaikan, setiap mas'alatul adl pasti asobah nggak dapat. Kenapa asobah nggak dapat? Karena sudah habis diambil oleh zawil furud. Nah, udah nggak mungkin asobah dapat, ya ikhwan. Ini namanya mas'alatul adl. Kenapa disebut mas'alatul adl, ya ikhwan? Ya karena memang jumlah siham dengan jumlah asal sama. Adl, seimbang deh. Siham sama apa namanya, sama asalnya sama. Sampai di sini jelas? Baik.
Sekarang mas'alatun nakas. Ini contoh yang kemarin kita kasih atau yang barusan ya. Ummun sama bintun. Mari kita lihat ummun dan bintun. Tadi kita sudah buat contohnya. Ummun berapa? Ummun 1/6. Bintun berapa aslul masalah? 6. Berapa untuk 1. Berapa untuk bintun? 3. Ya ikhwan. Nah sekarang kita lihat jumlah sihamnya berapa? 4. Aslul masalahnya mana lebih besar? Al-asal lebih besar daripada siham. Kalau al-asal lebih besar daripada siham, kita lihat ada asoba atau tidak. Kalau ada asoba, amun sakik umpamanya ada asoba, maka asoba dapat berapa? 2. Selesai. Kalau ada asoba, jadi asoba bisa dapat dalam kasus an-nakas. Asoba dapat. Tapi bagaimana kalau asoba tidak ada? Mana tadi penghapus? Kita bicara sekarang kalau asoba tidak ada. Nah, kalau asoba tidak ada, angka 6 asul masalahnya 6, sihamnya taruh di sebelahnya. Ini asul masalah 6, lebih besar daripada siham. Sihamnya berapa? 4. Cukup tulis begini aja. Jadi nanti bagi hartanya bukan 1/6 lagi. 1/4 kali harta waris, 3/4 kali harta waris. Makanya dikatakan di dalam kitab, buka kitab halaman yang tadi itu. Saudara, baca. An-nasibul muqaddar fi syara' la yazidu illa birrad. Nah, maksudnya la yazid, ibu ini nggak mungkin dapat lebih dari 1/6 kecuali dalam masalah rad. Bintun nggak mungkin kalau sendirian dapat lebih dari setengah kecuali dalam masalah rad. Buktinya itu tadi, dia mestinya setengah, ternyata jadi 1/4, lebih dari setengah. Yang di sini ini 1/6 jadi 1/4, ini setengah jadi berapa? Jadi 3/4. Dia mendapat lebih dari kadar yang dimilikinya. Paham Bu ya Salman? La yazidu illa birrad. Jadi nggak mungkin ibu dinaikin dari 1/6 saudara kalau kondisinya begini, kecuali kalau masalah rad. Bintun juga setengah jadi naik 3/4. Ini kalau nggak ada asoba. Kalau ada asoba tetap 6 di sini. Kira-kira jelas? Paham? Sekarang yang terakhir, mas'alatul aul yang terakhir. Saudara, yang terakhir mas'alatul aul, kita kasih contoh. Balik ke sana, perhatikan. Kalau ahli warisnya zauj, suami, dengan ukhtan saqiqatan. Di sini saudaranya 1. Di sana saudaranya berapa? 2. Beda ya, jangan dianggap sama nih. Ini 1 saudara perempuan. Di sana berapa? 2 saudara perempuan. Mari kita lihat. Zauj, karena yang meninggal dunia tidak punya anak, zauj dapat berapa? Setengah. Ukhtan, dia menggantikan bintun. Kalau sendiri setengah, kalau lebih dari 1, 2/3. Nah sekarang mari kita hitung. Setengah 2/3, ada penyebut 2 dan 3. Berapa dia punya KPK-nya? Asal masalah 6. Kita tulis 6. Zauj setengah dari 6, 3. Ukhtan 2/3 dari 6, 4. Berapa jumlahnya? 7. Mana lebih besar asal dengan siham? Siham. Nah, siham lebih besar, artinya apa? Kalau hartanya ada 6 bagian, yang ini bagi 3, ini bagi 4, nggak mungkin. Nggak mungkin ya ikhwan. Kalau yang 1 dibagi 3, kalau yang ini diberikan 3, masa sisanya berapa? 3.
sedangkan dia punya hak berapa? 4. Nah, kalau dia punya hak 4 diberikan 3, berarti belum terpenuhi dia punya bagian. Atau kalau ini dulu yang dikasih 4, sisanya berapa? 2. Nah, zot mestinya berapa? 3. Mana mau zot dikasih 2, hak dia 3. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya sama seperti tadi, garis miring, tulis jumlah sihamnya 6 jadi 7, berarti nanti zot 3/7, ukhtan 4/7 kali harta waris. Nah, andai kata di sini ada asobah, amun sakik, dia asobah, saya tanya berapa bagiannya? Dapat bagian nggak? Kenapa? Yang zawil furud aja kurang bagiannya, bagaimana asobah mau dapat? Asobah nggak dapat ya, kawan. Jadi kesimpulannya, asobah tidak akan dapat bagian dalam masalatul adal dan dalam masalatul aul. Asobah nggak dapat bagian, 0 sisanya. Asobah hanya bisa dapat bagian dalam masalatul naqas. Kalau dalam masalatul naqas ada asobah, itu disebut masalatul naqas. Kalau dalam masalatul naqas tidak ada asobah, itu disebut masalatul rad. Masalatul rad adalah masalatul naqas yang di sana tidak ada asobahnya ya ikhwan. Baik, ada pertanyaan? Kembali ke kitab. La yazidu illa birrad wa la yanqus illa bil aul. Bagian zot dari 1/6, 3/6 berkurang jadi 3/7. Bagian ukhtan dari 4/6 berkurang jadi 4/7. Sebetulnya nggak boleh dikurangin. Kalau dia setengah-setengah, dia 2/3, 2/3. Tapi kenapa boleh dikurangi? Di situ rumusnya, la yanqusu illa bil aul. Dia boleh dikurangi kalau masalahnya masalah aul. Kalau bukan masalah aul, tidak boleh ada pengurangan bagian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Buya Salman jelas? Karena kemarin Buya Salman yang nanya ini nih. Iya. Tapi jangan terus nanya bagian cara ngitung yang lain, antum belum sampai ya. Nanti sabar-sabar, ini buat contoh aja. Baik,